Dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian menggandeng Kementerian Hukum dan HAM untuk mengembangkan budidaya jagung di lahan lembaga permasyarakatan di seluruh Indonesia. Lantas seperti apa aktivitas para warga binaan saat bertani? Benarkah dengan adanya program ini telah membuat mereka tertarik untuk menjadi petani? Kita simak liputannya berikut ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini panen raya jagung Lapas Long kerjasama program ketahanan pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM kita laksanakan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan demi menjaga ketahanan pangan, baik untuk ketahanan pangan keluarga, lingkungan, maupun menjaga ketahanan pangan nasional. Seperti pemandangan unik yang bisa kita temui di 13 lahan lembaga permasyarakatan atau lapas di seluruh Indonesia yang berhasil ditanami jagung oleh puluhan warga binaan. Kegiatan ini merupakan program kerja Kementerian Pertanian yang bersinergi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2019. Bahkan di tengah pandemi, program tanam jagung ini semakin giat dilakukan oleh para warga binaan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi saat ditemui di kantor pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat 23 Juli 2021 menjelaskan, dipilihnya jagung untuk dibudidaya di lapas dan rutan adalah untuk memberikan edukasi bertani kepada warga binaan. Dirjen Suwandi juga mengatakan akan memperluas kerjasama tersebut di seluruh lapas yang memiliki potensi dan tidak hanya ditanami jagung, melainkan komoditi tanaman pangan lainnya. Iya, jadi sesuai arahan Bapak Menteri, kita jangan kerja linier tapi dengan terobosan-terobosan. Sesuai dengan kebijakan hingga 2024 kita melakukan CB 1-5, cara bertindak 1-5. Nah, jagung itu berada di posisi CB1 dan CB2, itu yang kita lakukan. Terobosan salah satu yang dilakukan sejak setahun 2 tahun lalu itu kita kerjasama dengan Kemenkumham untuk mengoptimalkan lahan-lahan kebun-kebun yang ada di lapas, di rutan, kita optimalkan, kita daya gunakan. Dan sudah tahun lalu kita di sekitar 12 lapas, sekarang 13 lapas, dan tahun ini kita nanam sekitar 165 hektar di 13 lapas. Nah, itu sebarannya yang kita lakukan. Sebagian lokasinya sudah ditanami jagung, sebagian persiapan, sebagian hampir panen tahun ini. Nah, hasil evaluasi kerjasama dengan Kumham nanam jagung di lapas tahun lalu, hasilnya menggembirakan. Minimal bisa dikonsumsi sendiri untuk warga lapas, sisanya dijual. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Tanaman Pangan Suwandi mengungkapkan, kerjasama ini akan terus dikembangkan dan dievaluasi demi keberhasilan bersama dalam menjaga ketahanan pangan, serta mendapatkan penghasilan tambahan bagi warga lapas. Pasalnya, hasil panen akan dikonsumsi oleh warga binaan dan dijual ke pasar di wilayah setempat. Hal yang menarik yang perlu ditanya, kenapa nanam jagung di lapas? Memang untuk tahap pertama kerjasama ini kita ajarkan bertani yang mudah-mudah dulu. Nanam jagung relatif sederhana dan nggak sulit, bisa dilakukan di lahan-lahan yang ada. Nah, kita pilih. Tetapi ke depan kerjasama dengan lapas-lapas ini potensinya kita perluas. Tidak hanya di 13 lapas, tapi seluruh lapas yang mempunyai lahan potensi. Yang pertama, di dalam lapas, kebun-kebunnya, kita tanam tidak hanya monokultur jagung, tapi juga kita selipkan atau tumpang sari tanaman yang lain. Bisa kacang tanah, kacang hijau, atau yang lain. Kalau kacang hijau kan untuk lapas panen 2 bulan, jadi bubur kacang hijau. Kegiatan bertani dan budidaya jagung dinilai sangat dirasakan manfaatnya oleh para warga binaan. Seperti Subhan, salah satu warga Lapas Kendal, Jawa Tengah, Sutan dan Rana dari Lapas Ciangir, Jawa Barat. Mereka mengungkapkan, dari adanya program bertani ini menambah pengetahuan dan pengalaman baru selama di lapas.
Program kemandirian penanaman jagung ini sangat bermanfaat untuk kami warga binaan masyarakatan. Karena selain mendapatkan bekal ilmu tentang pertanian, kita juga bisa belajar lebih mandiri agar di saat kami kembali ke masyarakat kami bisa praktek apa yang kami pelajari. Demikianlah kabar tani edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.